anaknya itu sudah ada yang jadi direktur bank, sudah ada pegawai negeri, sudah bagus gitu. Kalau ini diungkap mereka loh, saya ternyata anaknya preman, cucu saya nanti kena. Anak saya sudah mau dilamar oleh kolonel, ya kata tadi. Kalau diungkap bahwa kakeknya adalah terbunuh Petrus, malah malu. Nah ini juga digali, didiskusikan agar kendala-kendala psikologis seperti itu tidak muncul. Saudara, laporan dan rekomendasi yang diberikan oleh tim pelaksana PPHAM terdiri dari 14 kasus. 14 kasus itu sebenarnya 13. Tetapi wasior dan wamena itu kita pisah karena waktunya berbeda. Ya, sehingga jadi 14 kasus dan satu untuk pengadilan tingkat pertama sudah ditutup, yaitu kasus Paniai yang terjadi satu-satunya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di era Presiden Jokowi. Itu adalah kasus yang terjadi 3 minggu setelah Presiden jadi Pak Jokowi jadi Presiden, terjadi di Paniai dan sekarang sudah dibawa ke pengadilan dan secara yuridis di tingkat 1 sudah selesai. Artinya kalau itu inkrah nanti tentu ditutup. Saudara, penentuan kasus atau peristiwa pelanggaran HAM yang berat ditentukan oleh Komnas HAM berdasar penyelidikan resmi, pro justisia. Kebijakan pembentukan tim ini tidak berarti meniadakan proses yudisial, karena proses yudisialnya merupakan jalur sendiri dan sampai sekarang menurut pasal 46 tidak ada daluarsanya. Nah karena macet terus sesuai dengan pasal 43 nanti diserahkan ke DPR. Ini mau diapakan kalau tidak bisa begitu. Biar Komnas HAM, DPR dan Kejaksaan Agung itu merembuk jalan keluarnya apa. Kalau sudah bertahun-tahun dicari tidak ada buktinya. Kalau dibuka lagi malah tambah sakit, menggaruk-garuk yang tidak gatal misalnya, ya silakan nanti DPR. Kebijakan pembentukan tim PPHAM ini diambil oleh pemerintah dengan melihat fakta bahwa upaya mengajukan pelanggaran HAM ke pengadilan selalu gagal sampai saat ini. Coba catat ini. Sampai sekarang pengadilan sudah membebaskan 35 orang. Dari apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM kita bawa ke pengadilan bebas semua. Karena buktinya tidak cukup, hukum acaranya beda. Yaitu kasus Tanjung Priok 14 orang diajukan ke pengadilan bebas. Kasus Abipura 2 orang bebas. Kasus pasca jajak pendapat di Timur Timur 18 orang bebas. Dan Paniai yang 8 Desember lalu diputus di tingkat 1 juga dinyatakan bebas. Masalah utamanya adalah perbedaan standar hukum acara. Bagaimana cara menemukan bukti dan bagaimana cara membuktikan. Kalau Komnas HAM itu pro justisianya hanya menyimpulkan terjadi, itu sudah dianggap penyelidikan. Tapi Kejaksaan Agung menyatakan nih buktinya apa, visumnya apa, pelakunya langsung siapa, korbannya siapa, gitu. Itu tidak ketemu, gitu. Kalau menggunakan ukuran standar HAM pelanggaran HAM berat, itu yang saudara sekalian yang terus kita olah karena ini tanggung jawab negara. Termasuk nanti melihat undang-undangnya lagi, apa ini masih bisa gitu. Laporan dan rekomendasi yang disampaikan oleh tim PPHAM tadi sebentar lagi ini kepada kami terdiri dari laporan yang sifatnya umum atas keseluruhan kasus pelanggaran HAM yang berat dan laporan khusus berdasar karakteristik dari masing-masing kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Nanti isinya tidak dibuka hari ini, tapi akan disampaikan dulu kepada Presiden dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah tahun baru. Kita masih menunggu dulu, tidak boleh membuka isi laporan ini sebelum Presiden membacanya atau sebelum Presiden menerimanya. Sesudah itu nanti masing-masing anggota tim tentu akan punya kopinya, akan dikirimi kopinya yang sudah ditandatangani sendiri. Tapi sekarang tidak satupun boleh menyampaikan isinya demi etika berpemerintahan bahwa itu hanya Presiden yang boleh mendengar pertama. Ucapan terima kasih dan apresiasi atas selesainya pelaksanaan tugas tim pelaksana PPHAM. Pemerintah pasti akan mendorong berbagai kebijakan yang diperlukan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan oleh tim pelaksana PPHAM dan inilah hasil yang menurut salah satu koran atau media besar hari ini merupakan hadiah
karena ini merupakan pelunasan hutang Presiden Jokowi atas janji kampanyenya untuk menjelaskan, menjernihkan persoalan ini. Saya persilakan Pak Makarim Wibisono untuk menyerahkan kepada saya mungkin dengan pengantar apa yang perlu diantarkan kepada kami. Silakan Pak Makarim. Kami silakan dulu atau ya. Bapak Menko Polhukam, Bapak Menko PMK, Bapak Muldoko, Bapak KSP, dan semua hadirin yang saya hormati. Saya pada hari ini ingin menyampaikan kepada pemerintah atau wakil dari Bapak Presiden laporan kerja kami yang kita sudah lakukan sejak ditandatangannya Kepres nomor 17 tahun 2022. Tugas yang diberikan kepada kami ada 3. Bagaimana mengungkap dan memberi analisa pada pelanggaran HAM masa lalu. Kedua, menyusun rekomendasi mengenai pemulihan korban. Dan yang ketiga adalah menyusun rekomendasi agar supaya masalah pelanggaran HAM tidak terjadi lagi di Indonesia. Nah, dalam hal ini kami sudah menyusun di dalam satu buku dan juga kami satu tim PPHAM juga melihat pengalaman yang dilakukan di negara-negara lain. Di negara lain misalnya saja Chili, ada semacam komisi yang seperti ini yang namanya Rettig Commission. Begitu Rettig Commission selesai, maka diserahkanlah laporan kepada Presiden Chili. Dan kemudian Presiden Chili membuka hal ini kepada semua publik, ya, dan juga memberikan pandangan mengenai posisi Presiden Chili terhadap hal itu. Oleh karena itu, di dalam kali ini kami menyampaikan kepada Bapak Menko Polhukam 2 hal. Satu, laporan mengenai hasil daripada tim PPHAM. Ya. Yang kedua adalah usulan dari tim PPHAM kepada Bapak Presiden agar bisa membuat pernyataan Presiden Republik Indonesia mengenai pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Sekian Pak, saya ingin menyampaikan hal ini kepada Bapak dan kedua-duanya ada di dalam amplop ini Pak. Terima kasih. Iya Pak. Hah? Oh dibuka ya. Ya, silakan. Ya. Ya, yang jadi ini adalah laporannya Pak. Ya, ini masih ada plastiknya loh, nggak saya buka. Nah yang ini adalah usulan untuk ya disampaikan. Hah? Oh ditahan. Oke. Terima kasih. Baik, saudara sekalian, kita makan siang, nggak usah tanya jawab lagi karena sudah lapar ini tadi. Segera Pak, di akhir udah lapar katanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pemirsa, baru saja kita simak konferensi pers Menko Polhukam Mahfud MD yang baru saja menerima laporan dari PPHAM atau Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat, Makarim Wibisono. Dan tadi laporan diberikan setelah 3 bulan PPHAM bekerja. Laporan akan diberikan langsung kepada Presiden Joko Widodo setelah 1 Januari 2023. Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pemerintah akan menindaklanjuti rekomendasi dari PPHAM tersebut.